صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام صبي أنا في تعليم الآن. لا بس يتصل بي، لا بس أشتري في جدة بس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faslun fi dzikri syai'in mimma yatarattabu 'ala al-ma'siyati min al-khizyi wad dimar wal hawani wal bawar fid dunya wal akhirah. Fasal menjelaskan tentang akibat daripada kemaksiatan dari kehinaan di dunia, wadimar kehancuran, wal hawan dan kehinaan sama, wal bawar kehancuran, kebinasaan, fit dunia baik di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah firman dalam Al-Quran, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya bagi mereka yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan dia berdosa, maka sesungguhnya jahanam itu adalah tempatnya. Dia tidak akan mati di sana dan tidak pula akan hidup. Dari saking besar dan dahsyatnya siksa yang akan diterima. Dikatakan orang hidup tidak, dikatakan orang mati juga tidak. A'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah mereka yang berbuat maksiat itu mengira bahwasanya mereka itu akan mendahului kita? Sungguh sejelek-jelek apa yang telah mereka vonis. Wa makna yasbiquna, arti pada yasbiquna itu adalah ya'jizuna wa yafutuna wa yafawituna. Artinya yasbiquna itu adalah mereka melemahkan kita dan meniadakan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi justru mereka yang tidak mendapatkan kebaikan itu. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dalalam mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak beriman seseorang ketika mencuri, dan tidak beriman seseorang ketika meminum khamr.
Artinya kalau itu beriman, dia tidak akan melaksanakannya. Berarti keimanannya pada waktu itu sedang tergerus atau hilang dengan kemaksiatan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba al-'abdu dzamban kana nuqtatan sauda fi qalbihi. Fa in taba safa qalbuhu wa in ada zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Walidzalika qauluhu ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba itu telah berbuat dosa, maka dosa itu akan berbentuk hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, akan bersih lagi hatinya. Tapi jika dia kembali melakukannya, akan bertambah kehitamannya sampai menyeluruh seluruh hatinya itu menjadi hitam. Itulah maksudnya firman Allah Ta'ala, kalla, tidaklah, bal rana 'ala qulubihim, akan tapi menjadi hitam semua hatinya, maka nu yaksibun, karena sebab apa yang mereka telah lakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Nabi SAW bersabda, kerasnya hati itu karena banyaknya dosa. Banyak dosa berarti keras hatinya. Keras hatinya berarti susah mendapatkan nasihat, susah untuk menangis, susah untuk mengasihi, susah untuk menghormati. Semua itu akan hilang sifat-sifat yang baik dari seseorang karena kerasnya hati itu. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan balhiyah asyaddu minal hijar, asyaddu qaswatan minal hijarah. Bahkan kalau orang sudah mempunyai hati yang keras, kekerasan hatinya itu melebihi daripada kekerasan batu. Alhamdulillah. Batu itu nggak bisa menyerap, sama. Hati kalau sudah keras itu nggak bisa menyerap. Hati itu kalau lentur, berarti sama seperti tanah yang mudah menyerap air, mudah menyerap kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yuhramar rizqu bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa jadi diharamkan rezekinya itu karena sebab dosa yang dilakukannya. Wa auhallahu ila mu'min wa auhallahu ila Musa, dan Allah telah memberikan wahyu kepada Musa, ya Musa awwalu man mata min khalqi iblis la'anahullah li'annahu awwala man asani wa man asani katabtuhu mayyitan. Juga pernah mewahyukan atau berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wahai Musa, pertama kali orang yang akan mati itu adalah iblis, dan orang yang pertama kali mati iblis. Semoga Allah melaknatnya. Karena apa? Pertama kali yang bermaksiat adalah dia. Sedangkan yang bermaksiat kepadaku, maka aku tulis dia itu seakan-akan sudah mati. Nah, makanya kan kematian itu bukan sesuatu yang harusnya ditakuti. Tapi akibat kematian itulah yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena seperti yang kita dengar kemarin, kita kehilangan salah satu murid terbaik kita. Karena dia sudah selesai di wisuda kelas 3 aliyah. Tapi kemudian meninggal dunia karena kecelakaan. Maka mungkin kita akan berkata, yang semacam dia itu adalah sebuah contoh. Kematian itu nggak perlu ditakuti. Karena apa? Akibat yang akan terjadi bagi dia itu baik. Tapi kematian bagi kita itu termasuk yang harus ditakuti. Karena akibatnya kita nggak tahu, baik atau tidak. Jadi kematian itu baik tidaknya diharapkan itu tergantung kepada setelah kematian. Jadi kita tidak bisa menentukan sekarang. Tapi setelah terjadi baru kita tahu. Nah, seperti almarhumah itu meninggalnya kecelakaan, langsung di tempat dia tidak sadar sampai hari Jumat baru meninggal. Jumat meninggalnya juga.
dalam keadaan kedua orang tuanya masih ada. Orang tua masih ada terhadap anaknya sama seperti suami yang masih hidup sementara istrinya meninggal. Tinggal dia mengatakan aku ridho kepada kamu, maka semua pintu surga itu dibuka untuknya. Faham? Apalagi dia meninggal sebagai talibul ilm, belum berhenti. Kemudian dia meninggal dalam keadaan kecelakaan mendadak. Kemudian dia meninggal bukan di rumahnya, di jalanan. Jadi dari beberapa hal dia itu mendapatkan syahadah inda Allah. Dan orang kalau sudah mendapatkan syahadah sama seperti orang yang meninggal syahid dalam keadaan peperangan, sama. Artinya dia akan mendapatkan surga Al-Firdaus Al-A'la yang menjadi apa? Tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Nah, mungkin kita akan mengatakan, "Ya Allah sayang sekali ya." Baru juga selesai kok udah meninggal. Kenapa kok harus dia yang meninggal? Kan banyak yang suka ngelanggar itu di pondok, kok enggak dia aja gitu. Nah, dia kan sudah selesai. Dia enggak melanggar, orangnya patuh kepada peraturan dan sebagainya. Terkenal almarhumah itu seperti itu. Kok enggak patuh itu yang nyimpen handphone itu loh. Itu kan harusnya yang sudah dilihat oleh malaikat Israel 21 berapa kali? Setiap 21 menit. Nah, hati-hati ya, lagi megang handphone, ngecas handphone, terbakar handphonenya. Hati-hati tuh. Nah, berarti apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, melakukan sesuatu yang dilarang sama guru gitu. Nah, ini enggak, Masya Allah. Nah, kita katakan enggak harus. Yang namanya manusia itu menyempurnakan ujiannya Allah. Tidak harus. Kenapa? Kita katakan tidak harus karena di sini yang mempunyai aturan bukanlah manusia tapi Allah. Allah yang berkehendak. Coba lihat. Kalau seumpama almarhumah itu masih hidup, ya, dia harus kawin. Dia harus punya anak. Dia harus punya cucu. Dia harus bertetangga. Dia harus mempunyai pekerjaan. Dia harus, itu semua itu cobaan-cobaan yang banyak itu semuanya. Belum tentu dia lulus. Tapi subhanallah, dia lulus dan dianggap lulus dari ujian-ujiannya dalam keadaan belum melaksanakannya. Nah, itu kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Nah, faham? Nah, oleh karena di sini dikatakan kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi akibat kematian itu yang menakutkan. Kalau kita mati sekarang, siapa yang akan mendoakan kita? Coba dilihat. Ada yang mau tahlilin kita enggak? Ada yang menangisin enggak gitu? Atau ada orang yang ketawa justru? Nauzubillah gitu. Ya, makanya kan katanya di dalam sebuah syair yang artinya, wahai Bani Adam, hendaknya engkau ditertawakan sekali dan dinangisi sekali. Tertawa sekali ketika apa? Engkau dilahirkan, oh semua ketawa, senangnya ketawa, ketawanya sambil nangis. Ketawanya itu sambil nangis. Nah, nangisnya itu karena senang. Jadi beda antara senang, menangis dan sedih. Menangis itu beda. Kalau menangis itu karena sedih, air matanya itu hangat. Tapi kalau menangisnya itu karena senang, air matanya itu dingin, sejuk. Coba lihat, rasakan. Kalau kamu nangis habis dimarahi orang tua kamu, lihat, udah hangat karena sedih. Tapi kalau kamu nangis ketika kamu dapat jodoh nanti, kalau enggak dingin, sejuk, nah itu. Jadi sampai dibedakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Supaya orang itu menjangkau. Nah, karena kehidupan ini adalah sebuah arena, sebuah medan. Dan medannya itu bukan medan-medan biasa, medan yang berat sekali, berat. Oleh karenanya kan, kalau Ustaz melihat kepada anak-anak murid Ustaz yang seperti uswatun hasanah kemarin rahimallah rahmatullah berat, itu kita bergembira, kita bangga alhamdulillah. Sebelum dia itu menjalani, dia sudah selesai dan dianggap selesai serta dianggap sukses oleh Allah Ta'ala. Nah, karena dia nggak perlu repot menghadapi suami, macam-macam suami itu. Ada yang begini sifatnya, ada yang begitu dan sebagainya. Menghadapi anak-anak yang macam-macam juga sifatnya. Menghadapi tetangga yang macam-macam sifatnya.
menghadapi keadaan ketika dapat uang, ketika nggak ada uang, ketika sakit, ketika itu semua itu ujian-ujian yang berat semuanya. Tapi dia diberikan Allah Ta'ala keadaan yang sukses tapi tidak perlu mengalami itu semuanya. Kenapa? Dikatakan dia itu mengalami yang sukses karena dia itu nantinya akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Berarti mendapatkan hadiah yang paling besar nomor 1 gitu. Jadi surganya Al-Firdaus itu dari surganya Nabi itu kelihatan langsung surganya Nabi sampingnya. Nah, tapi kalau ente yang hidup nih belum tentu, bisa jadi seperti yang disabdakan Nabi SAW. Ma balun nisa aktsaru ahliha, aktsaru ahlin nar. Kenapa aku melihat perempuan itu paling banyaknya masuk di neraka? Kalau dia enggak termasuk sudah. Kalian yang masih hidup, seperti itu. Alhamdulillah. Makanya jadi Al-Habibullah Haddad Sahibur Ratib yang mengarang kitab ini, beliau mengatakan kullu halatin tatamanna yakuna al-mautu fiha falzamha wa kullu halatin la tatamanna yakuna al-mautu fiha fatrukha. Setiap keadaan yang kamu itu berharap kematian itu datang pada waktu itu, lazimi yang seperti itu. Terus istiqomah, konsisten melakukannya. Tapi setiap kematian yang kamu tidak berharap kematian itu datang pada waktu itu, ya jangan dilakukan. Udah tinggalkan itu. Karena bisa jadi memang demikian. Sebagaimana kemarin sudah kita punya ilmu baru kan, setiap 21 menit kita akan disamperin oleh malaikat Israel. Bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil enak, ya kan? Atau malaikat Mikail apalagi lebih enak. Mikail bagi rezeki, ya kan? Jam 21 menit turun ngasih rezeki, wah asik banget kan? Ini Israel. Maksudnya turun ngelihat, udah siap belum? Oh belum, naik lagi. 21 menit lagi turun lagi, udah siap belum? Oh belum, naik lagi. Tinggal nunggu. Iya sekarang sudah kelihatan itu. Kalau sekarang mungkin warnanya hijau. Kalau sudah 21 menit dia datang, warnanya kuning, tinggal nunggu. Udah enggak usah naik lagi, tunggu aja. Kalau sudah merah tinggal tek, udah. Dan jangan sampai kamu katakan, "Loh, Israel kemarin sangat sibuk ya." Kenapa? Karena dalam satu hari yang dibom itu, yang jadi korbannya bom berapa? Di Kuwait 26 orang, di Tunisia 39 orang, di Prancis 1 orang meninggal dalam satu kejadian, dalam satu waktu gitu. Bom bunuh diri semuanya. PMA. Berarti repot banget sih malaikat Israel tuh. Dari Tunisia terbang lagi ke mana? Ke Kuwait, Kuwait langsung ke Prancis. Lintas negara, lintas benua. Lintas benua itu. Afrika, Arab, Eropa. Tidak. Israel itu cuma lihat gini. Ini semua ada titik, tinggal tak mati. Tak. Udah tinggal gitu doang. Nggak perlu repot-repot terbang pakai pesawat dulu atau buruk gitu, nggak perlu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Itu yang kita takutkan seperti itu. Coba lihat kalau sudah kita mati apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa jadi engkau seperti yang diceritakan dalam surat kabar di Cilincing baru ini. Ada seorang yang meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tak lama dari anaknya yang meninggal dunia sebelumnya karena kecelakaan, maka subhanallah setiap malam kuburannya itu menyemburkan darah dan bau amis. Sampai bau amisnya darah itu sampai ke batas 2 kilo. Bau anyirnya itu, bau amisnya itu. Bahkan itu kan musim hujan berapa bulan lalu itu. Musim hujan, harusnya kan air hujan itu ngerembes ke bawah, membawa sesuatu yang di atas ke bawah gitu kan. Ini enggak, tambah hujan tambah ngerembes, tambah keluar, tambah nyembur darahnya. Kenapa ditampakkannya semacam ini? Karena rahmatnya Allah kepada kita semuanya, supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi seperti perempuan ini. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah seorang wanita
rentenir yang suka menyewakan, suka minjamkan uang 1 juta kembali setiap bulan 100.000. Nah, itu rentenir riba. Dia juga seorang wanita yang judes, mulutnya itu minta ampun. Suka nyakiti tetangganya dan sebagainya. Nah, dia juga seorang wanita yang berani kepada suaminya sampai suaminya mati kena jantungan. Nah, mati duluan memang. Gitu. Nauzubillah. Jadi seperti itu. Ingatkan di Tulungagung berapa waktu yang lalu tiba-tiba malam hari dikagetkan dengan suara bom. Seperti suara bom. Akhirnya berangkat mereka, ternyata dari kuburan asalnya. Kalau sekarang masih mending, disangkanya mercon kali ya gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu bukan musim mercon, nggak ada mercon. Yang terjadi di bulan Maulid apa gitu. Apa yang dilakukannya? Dia itu adalah seorang dukun. Nah, itu. Dan herannya, kenapa kok cuma kuburannya dia saja yang hancur? Kenapa yang lainnya nggak hancur? Ini kan sebuah tanda kutip dan tanda tanya. Kenapa kok seperti itu? Harusnya kita itu mengambil hikmah gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada seorang kakek-kakek umurnya 72 tahun. Pada hari Valentine dia ingin merayakan hari Valentine. Apa yang dilakukannya? Dia langsung menyewa 2 PSK. Sudah itu dia berbuat bersama PSK itu. Ketika lagi berbuat, di saat itulah dia meninggal dunia. Masuk ke koran, namanya, umurnya, rumahnya di mana, masuk koran. Masuk koran, tahu? Jadi kita itu masuk koran, kalau anggapannya bagus, baik ya, nggak apa-apa. Ini masuk koran dalam keadaan seperti itu. Dibaca orang banyak, Ustaz tahu, disebarkan. Coba lihat. Malu di dunia, ini artinya hizyan fid dunya. Kehinaan di dalam dunia. Wadamar, kehancuran, tetangganya, orang apa keluarganya malu. Itu tahu? Ketika kubur itu dalam keadaan meledak, apakah ada di antara keluarganya yang datang untuk melihat? Nggak ada. Kenapa? Malu. Malu. Nah, ini. Di dunia seperti itu, gimana nanti kalau di akhirat? Itu yang berkaitan dengan yang hidup, yang kita tidak merasa apa-apa, palingnya kesian ya, paling doakan itu aja. Tapi berkaitan dengan orangnya sendiri, sedang diapakan sekarang oleh Allah Ta'ala, Allah Allah. Itu loh. Makanya kenapa Nabi SAW itu bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Selama kita hidup di dunia, jadi kita harus siap untuk merasa tidak enak, harus siap. Ada saja setiap hari, setiap waktu yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Kenapa? Karena kita ini seorang hamba. Jangan kamu itu sampai, makanya kan disebutkan inna min syaqawatil abdi an yatamannal abdu mu'amalata akhihi misla ma yurid. Sesungguhnya termasuk hamba yang celaka kalau seumpama dia itu berharap kepada seluruh manusia, beramal kepadanya, bergaul dengannya seperti diinginkan. Ya nggak mungkin, kita ini bukan Tuhan. Kita ini adalah seorang hamba yang menjalankan sutradara, menjalankan naskah yang dibuat oleh sutradaranya ada, naskahnya sudah ada, tinggal kita jalankan. Coba seumpama ada aktor atau aktris yang kemudian dia itu tidak sesuai dengan naskah yang dibuat oleh sutradara, diapakan kira-kira? Dipecat, nggak dipakai lagi. Nah, kenapa? Saudara-saudaranya harus ikuti kayak gini loh, kayak gini. Kalau dia ngikuti, apa yang didapatkan? Dapat uang, bisa jadi dapat citra, bisa dapat citra. Nah, itu. Jadi dari sesuatu yang jelek pun juga bisa kita ambil hikmah. Termasuk ini. Jadi artis maupun aktor itu kadang-kadang memerankan yang tidak baik. Yang namanya sinetron itu sesuatu yang tidak baik bagi kaum muslimin. Tapi bisa kita ambil petik pelajaran yang baik dari situ. Apa itu? Bahwasanya semua aktris maupun aktor itu, mereka itu hanya melaksanakan apa yang ada di dalam naskahnya, baik tindakan maupun ucapan. Kalau sumpah nggak sesuai, pasti dia akan dimurkai, nggak dipakai lagi, atau bahkan dia nggak dapat gaji.
Tapi kalau diikuti, maka dia akan dapat piala, dapat citra, dapat uang lebih, dapat bonus dan sebagainya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang baik, bagaimana yang baik itu seperti air mengalir. Yang dilawan, tahu air? Air itu berliku-liku masuk kemana saja, mau yang tempat jembar, mau tempat yang sempit, mau tempat yang berliku-liku, mau tempat yang lurus, mau tempat yang bagaimana saja, air itu terus ngikutin aja, nyerap ke bawah. Suruh berliku-liku, suruh langsung bior karena itu tempat yang lebar dalam, dia gitu juga. Jadi nggak ada melarang, nggak ada mencegah dia. Nah itu. Jadi air itu makanya dijadikan Allah Ta'ala sebagai zat yang paling bermanfaat di antara ciptaannya selain daripada makhluk yang termasuk alamin itu selain jin, manusia dan malaikat. Paling bermanfaat. Sehingga Allah Ta'ala firman, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dengan air itu, kami jadikan dengan sebab air itu semuanya hidup. Semuanya hidup. Kenapa? Kenapa gak dijadikan yang lainnya? Kok air? Apakah Allah nggak mampu? Mampu. Nah, kenapa api itu membakar? Karena Allah berkehendak. Allah menciptakan zat untuk membakar di dalam api itu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal terlaksana membakar itu. Buktinya, dedaunan nggak ada yang membakar, ya kan? Angin membakar nggak? Nggak membakar. Justru enak, sejuk angin itu. Nah, kenapa kok api itu justru membakar? Karena Allah berkehendak. Tapi ketika Allah berkehendak tidak akan terlaksana. Contohnya seperti api yang membakar Nabi Ibrahim, tinggal Allah Ta'ala matikan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu dingin. Tapi jangan dingin membeku. Jangan dingin menyiksa. Karena sekarang kan subhanallah disebutkan dengan penelitian, berdasarkan penelitian bahwasanya dingin itu bisa lebih menyiksa daripada panas. Dingin itu bisa lebih menyiksa daripada panas gitu. Nah, makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kuni bardan wa salaman. Coba kamu katakan wa salaman, dia akan beku. Mati dalam keadaan beku. Tapi katakan salaman. Nah, coba lihat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan kuni. Kuni, apa artinya kuni? Jadi langkau. Kenapa semua di dunia ini seperti yang digariskan Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada yakula lahu, idza arada syai'an yakula lahu kun fayakun, pasti fayakun. Kenapa kita itu masih berharap kepada orang? Kenapa kita was-was? Kenapa kita ragu? Orang Allah kok yang berkehendak. Nggak berfaedah itu semua, walaupun Amerika itu berkoar-koar, walaupun Amerika itu memusuhi Islam dengan sebegitu musuhnya. Tapi kalau Allah berkehendak mengatakan tidak. Semua itu di tangan Allah, bukan di tangan Amerika. Coba lihat bagaimana seperti setelah terjadi bom bunuh diri itu. Langsung Presiden Amerika itu membuat sebuah ultimatum perang terhadap teroris. Kembali lagi teroris. Disangkanya siapa teroris dari masuk? Teroris itu kita, kaum muslimin, dan mereka yang menciptakan rekayasa dari mereka supaya apa? Mereka itu lebih tambah benci kepada Islam. Kenapa? Sebentar lagi Imam Mahdi keluar. Sebelum keluar, gencet kaum muslimin, itu maksudnya. Tujuannya mereka. Walaupun mereka melakukan apa saja, kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal terlaksana. Jadi kenapa kita takut? Gak usah takut. Gak usah takut. Kita pasrah pada Allah, dekatkan diri pada Allah. Caranya gimana? Semua yang diperintah laksanakan. Supaya apa? Supaya kita dicinta olehnya. Kalau sudah dicinta olehnya, semuanya gampang. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Nggak ada rasa takut. Seperti sekarang itu kan kesian orang-orang di luar sana itu. Kenapa kesian? Karena mereka itu takut nggak sampai dapat rezeki. Sampai pagi-pagi berangkat. Bukan karena melaksanakan perintahnya Nabi. Innallaha baraka fi bukuri ummati. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberkati pagi harinya umatku, maka hendaknya kalian itu mencari rezeki pada pagi-pagi hari. Jadi mereka itu berangkat pagi hari bukan mau melaksanakan itu, tapi memang karena takut sampai ketinggalan atau
kehabisan pelanggan. Kesian, nanti dilihat ada yang masuk ke toko sebelah lebih banyak, misalnya lebih rame, maka dia itu melihat kenapa ya? Apa sebabnya ya? Dia ke dukun mana ya? Kok kita sudah ke dukun sini nggak juga berhasil? Paham? Kesian, kenapa? Karena dia tergantung kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Allah yang ngasih semuanya itu. Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih kemuliaan. Allah yang ngasih kecantikan. Allah yang ngasih kedudukan. Allah yang ngasih semuanya. Ngapain repot-repot gitu loh. Pakai orang yang salah pun disalahkan. Allah yang buat itu semuanya. Ngapain nyalain orang? Ngerti enggak? Kita ini hanya melaksanakan saja. Allah yang berkehendak di sana. Dan nanti kita akan seperti itu juga. Kapan? Di surga. Kita akan diberikan mandat oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kun fayakun. Nah, nanti kun fayakun itu akan diberikan pada setiap penghuni surga, akan diberikan. Mau apa kamu? Ya Allah, aku pengen es cendol. Tok, cendol. Sekarang ini kalau kita mau berangan-angan, mau berkhayal masalah makanan, paling bisa. Karena emang kita paling lapar sekarang-sekarangnya ini udah. Cium bau yang sedap aja udah lain. Langsung gitu. Melengos gitu. Ya kan? Bayangkan, apa saja tinggal kun fayakun. Nanti di surga. Kalau di sini enggak. Ada aja. Ngaca kelihatan jerawat. Paham? Tidur bangun bukan pada waktunya. Karena belum waktunya kita bangun pusing. Ya kan? Akhirnya terpaksa deh karena dia udah diusir sama pengurus, harus kita hadir. Hadir kesandung, bluk jatuh. Ya dunia kayak gitu sudah. Mau gimana lagi? Nggak ada yang enak. Ya kayak gitu sudah itu. Kita harus maksa. Selama itu perintahnya Allah, ridhonya Allah, ikut. Kenapa? Aku ingin disayangnya. Kesana larinya, jangan kesini. Ngapain kesini? Kesana larinya, semua kesana. Allah yang berkehendak. Nanti pengen jodoh siapa sih? Presiden, rajanya wali, atau siapa? Bisa. Tinggal di genggaman. Bahkan kalau sudah ente menggapai cintanya, nggak ada sudah yang berharga. Di dunia nggak ada yang berharga semuanya. Nggak ada berharga. Tapi justru dia itu rindu kepada Allah SWT. Wa yamut fiha fil mahabbah. Nah, orang kalau sudah cinta pada Allah Ta'ala, nggak ada lagi pilihan kepada dunia itu, nggak ada. Kita kan seperti ini sekarang nih. Ada angan-angan gini. Kalau aku jadi wali ya, nanti kalau anak pengen belajar di Dalwa gitu, lagi kangen kamu segap, langsung aja di sejadah, tring, langsung ada di sini. Ya kan? Bagus kan? Bagus, niat bagus, itu muhajir majlis ta'lim. Kapan aku pengen umroh, ngapain kita pakai repot-repot daftar di travel itu. Duduk aja di atas sejadah, tring, langsung keliling. Kapan kita mau jodoh, tinggal pilih-pilih. Coret-coret dulu yang kayak gini. Kayaknya gue cocok, ganti lagi. Sudah pas, nah udah, tinggal kling, datang. Langsung dia datang memintanya. Iya kan? Nah, tapi begitu kita menjadi kekasihnya Allah, ini semua tidak berharga. Semua itu tidak berharga. Yang berharga apa? Yang berharga adalah sesuai dengan firman-Nya sabdanya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ma lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ma lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabb, yang penting kau tidak marah saja kepadaku. Yang penting kau ridho kepadaku. Aku tidak peduli. Enggak peduli orang mau bilang apa, orang enggak peduli. Kenapa Nabi SAW mengucapkan itu? Karena ketika Nabi itu dakwah itu loh di Taif, dilempar sampai berdarah-darah, sampai kemudian malaikat, jangan pun manusia, malaikat itu marah luar biasa kepada mereka, sampai nyuruh Nabi, maksa Nabi supaya doa yang tidak baik. Tapi Nabi nggak mau. Sampai malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau ada hajat denganku. Katakan Rasulullah, apa saja aku akan laksanakan sekarang juga." Apa katanya? Katanya Nabi SAW, kalau kepada kamu enggak. Kalau kepada Allah, Allah lebih tahu, nggak usah aku minta. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali. Nah, sampai kepada magam itu Allah Haddad. Ini Allah Haddad yang nulis ini. Nah, jadi jangan lagi sedih. Jangan lagi sedih dengan ketentuan Allah. Yang tentukan Allah itu yang terbaik buat kita. Allah ingin mengangkat kita.
Allah ingin menyayangi kita. Sayangnya Allah itu harus seperti itu. Paham? Kalau kamu tanya di mana Allah, maka dijawab ana indal munkasiriti qulubum min ajli. Aku berada dalam hati-hati orang sedih. Paham? Allah di situ. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang menyenangkan mereka? Berarti menyenangkan Allah. Siapa yang seperti mereka? Berarti Allah di situ. Paham? Untuk itu kita hidup di dunia untuk itu. Dan camkan baik-baik ya, kehidupan kita seperti itu. Dan bakal seperti itu. Dan terus begitu sampai kita meninggal. Jangan berharap kayaknya udah nggak ada lagi. Nggak ada. Pasti ada. Ahsiban nas an yutraku aman ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu hanya dituntut untuk mengatakan aku beriman, lalu mereka tidak diuji, tidak dicoba? Enggak bakalan. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, dan pasti akan kami coba kalian satu demi satu dengan cobaan demi cobaan terus sampai kami tahu mana yang sabar, mana yang melawan hawa nafsunya, mana yang mengikuti ajaran gua itu. Jadi yang lebih baik gimana? Lebih baik seperti yang diajarkan Abu Habib Hasan Baru kepada kita. Kalau sudah kita nggak kuat, ada masalah sebagainya, sudah kita nggak mampu, ya tinggal lulus dada, lihat ke atas sana. Selesai. Terus mau buat apa lagi? Mau jingkrak-jingkrak? Mau loncat-loncat? Mau nangis? Kamu nangis, nggak nangis, marah, nggak marah, tetap aja terlaksana keinginan Allah. Buat apa? Sudah kita rugi, mau ngerugiin lagi? Ya alafu deh. Kita bukan orang berpikiran semacam itu. Ketiga, gini loh, contohnya, kamu kehilangan uang. Karena kehilangan uang kamu di dompet, kamu hawas, akhirnya dompetnya dibakar sekalian. Itu orang yang murka di atas murka itu namanya gitu. Rugi 2 kali gitu. Ngerti nggak? Sudah kamu itu salah, rugi sudah dosa kan, salah, dosa. Terus mau dosa lagi di atasnya itu, ya jangan dong. Perbaiki supaya dosanya itu akan terkurangi dan tertutupi, itu maksudnya. Akan tapi sesuai dengan firman Allah Taala, innaka la tahdi ma ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi hanya Allah yang memberi petunjuk. Kalau Allah berkehendak gampang, kalau Allah nggak berkehendak susah. Semoga kita termasuk yang dikehendaki. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk dikehendaki dengan kebaikan, selalu dengan kebaikan, selalu dan kebaikan terus sampai kita meninggal. Dan jauh dari segala kemaksiatan, selalu dan segala kemaksiatan, selalu jauh sampai kita meninggal dunia. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man salih. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.